Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Safira, NIM 23 2020 0026. Saya dari kelas akuntansi reguler semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset dan seminar akuntansi yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang pada penelitian di sini dapat dilihat pada grafik ini bahwa pada tahun 2019 IHGS di Indonesia tercatat positif dengan penguatan 1,7%. Pencapaian IHGS tahun ini cenderung lebih baik dari tahun 2018 yang mendapatkan rating negatif minus 2,53%. IHGS tertinggi pada tahun 2019 berada pada bulan Februari menyentuh level 6.547,88. Tetapi pada bulan Mei, indeks kembali tertekan hingga mencapai level 5.828,86. IHGS menguat pada bulan Juni di level 6.358,62. Nilai ini naik 2,41% dibandingkan bulan Mei, dan naik juga pada bulan Juli hingga ke level 6.390,50. Tetapi IHGS kembali melemah hingga bulan September hingga menyentuh level 6.169,10. Dan pada bulan Oktober IHGS dikabarkan menguat 0,9% ke posisi 6.228,32. Dan pada bulan November melonjak melemah 3,4% hingga menyentuh level 6.011,83. Tetapi di akhir tahun 2019 pada bulan Desember lonjakan tertinggi tercatat 4,79% ke level 6.299,54. Dapat dilihat dari kinerja sektor industri manufaktur pada triwulan 1 2019 berada pada level ekspansi. Hal ini dipengaruhi karena nilai Prom Manufacturing Index sebesar 52,65% dan awal triwulan 2 2019 nilai PMI sedikit meningkat yaitu mencapai nilai 52,66%. Akan tetapi PMI pada triwulan 2 2019 menurun hingga ke nilai 52,04%. Hal ini diduga adanya perlambatan pada subsektor makanan, minuman, dan tembakau serta tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki. Dan pada triwulan 4 2019, PMI tetap turun hingga mencapai nilai 51,50%. Nilai PMI menurun dikarenakan nilai komponen volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Pada tahun 2019, YoY Return Manufaktur menurun minus 9,7%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang memperoleh YoY Return sebesar minus 1,9%. Fenomena lain dari nilai perusahaan yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk jelang akhir tahun 2016, perusahaan merealisasi pencairan utang dari pasar lewat penerbitan obligasi. Rencana perusahaan mengelola resto cepat saji KFC di tanah air dengan surat utang 200 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan ekspansi. Pembayaran bunga lancar selama periode 2006 sampai 2017. FAST akhirnya memperoleh pertumbuhan laba bersih 55,79%. Dengan pendapatan perseroan tercatat 2,3 triliun atau naik 11,05% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini direspon oleh pasar dengan meningkatnya harga saham perusahaan yang menunjukkan peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti Purnama 2020 pada variabel perencanaan pajak di sini memiliki hasil yang tidak berpengaruh. Pradiana dan Noviari 2017, variabel perencanaan pajak berpengaruh. Afsari dan Setiawan, Kurniawan dan Syarifuddin pada variabel penghindaran pajak memiliki hasil yang berpengaruh positif signifikan. Fadilah Wardani dan Juliani, Ilmiani dan Sutrisno pada variabel penghindaran pajak di sini hasilnya berpengaruh signifikan negatif. Terdapat research gap yang berkaitan dengan variabel penelitian di sini. Selanjutnya perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian di sini yang pertama, bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan? Tujuan masalah pada penelitian di sini yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama manfaat teoritis.
yaitu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan langkah nilai perusahaan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu untuk memberikan evaluasi dan dapat memberikan informasi yang dapat berguna mengenai pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dan mengurangi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai perusahaan serta dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan dalam memajukan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Tujuan laporan keuangan sesuai PSAK Revisi 2017 yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, tinjauan teoritis pada variabel penelitian di sini yaitu yang pertama nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Yang kedua yaitu perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak, orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan LUPOS agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Yang ketiga, penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak yang diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan besaran pajak yang seharusnya dibayarkan dengan metode yang menggunakan gray area dalam peraturan perundang-undangan pajak sehingga tindakan ini tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dan sah secara hukum. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua, yaitu hasil penelitian terdahulu. Dapat dilihat pada tabel di sini, pada peneliti yang pertama Sri Yulianda dan kawan-kawan, hasil penelitian pada variabel penghindaran pajaknya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, Ida Retiana dan kawan-kawan, hasil penelitiannya pada variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan. Variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, Reza Aldila dan kawan-kawan, pada hasil penelitian pada variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada variabel manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, Marlina, hasil penelitiannya pada variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada variabel struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pada variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pada variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, Sandy Maulidia, hasil penelitiannya pada variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, pada variabel transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu hipotesis pada penelitian di sini, yaitu yang pertama, perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak merupakan tahap pertama manajemen pajak. Perencanaan pajak menentukan kesuksesan strategi manajemen yang direncanakan perusahaan. Oleh karena itu, tindakan tersebut diarahkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan seiring dengan tujuan perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil laba perusahaan, karena semakin tinggi laba yang dilaporkan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Perilaku penghindaran pajak dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara memanipulasi pajak yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar. Kerangka pemikiran pada penelitian di sini pada variabel independen X1-nya yaitu perencanaan pajak, variabel independen X2-nya yaitu penghindaran pajak. Adapun variabel dependen pada penelitian di sini ialah penilai perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama yaitu variabel dan pengukuran. Nilai perusahaan berupa anggapan pemilik modal pada perusahaan yang selalu berhubungan pada nilai saham. Pengukuran nilai perusahaan yaitu menggunakan Tobin Skew sama dengan MVA ditambah total liabilitas dibagi total aset. Yang kedua yaitu perencanaan pajak.
Perencanaan pajak merupakan usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak. Adapun pengukuran perencanaan pajak di sini menggunakan BTD sama dengan pre-tax income dikurang tax income dibagi aktiva rata-rata. Yang ketiga yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar kebijakan atau aturan lain yang berlaku. Adapun pengukuran penghindaran pajak di sini yaitu menggunakan cash ETR sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Dan selanjutnya di sini yaitu populasi. Populasi pada penelitian di sini menggunakan seluruh perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun periode 2015 sampai dengan 2019. Sampel pada penelitian di sini yaitu menggunakan 21 perusahaan dengan menggunakan metode proportive sampling. Kriteria sampel pada penelitian di sini yaitu perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Teknik pengumpulan data pada penelitian di sini yaitu menggunakan metode studi pustaka dan teknik dokumentasi. Jenis dan sumber data pada penelitian di sini yaitu menggunakan data sekunder dengan mengakses website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.go.id. Jenis penelitian pada penelitian di sini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian di sini yaitu analisis deskriptif. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian di sini yaitu analisis regresi sederhana dan analisis deskriptif data panel. Cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.